Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami tentunya di podcast Cedek Geni nih. Dimas Diajeng dan Netralis tentunya di episode kali ini masih bersama dengan saya Rina Prameswari dan rekan saya. Siapa dulu? Cak Budi dulu. Saya Budi Bintoro dan Denny Caknan. Ayolah. Itu Suarsono. Tentunya di podcast Cedek Geni Open Your Mind. Dimas Diajeng dan Netralis, di episode kali ini kami sedang berada di aula atau gedung ini? Bukan aula. Gedung ya? Ruangan pertemuan. Ya. Ruangan Satpas Polres Tuban. Tentunya dengan narasumber yang sangat cantik, spesial juga. Alhamdulillah. Dan spesial pakai telur. siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Diah Ayu Mirda STRK sebagai Kepala Unit Regiden di Polres Tuban. Kita sapa dulu. Halo Bu Diah. Halo. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Rina kan halo, kalau saya hai. Say hi ya kalau Cak Budi ya. Karena ini sudah 2 kali pertemuan. Dulu kan di studio, sekarang kan di studio. Ganti suasana. Iya. Ganti suasana. Wajah-wajah baru, bukan ya? Studio lama, studio baru, wajah lama. Banyak lama. Stok lama. Aktivitasnya untuk seminggu ini ngapain aja Bu Diah? Biasa sih Mbak ya. Masih Muter. ngurusin SIM ya. Masih ngurusin SIM. Masih bolak-balik. Iya. Seputar SIM ya. Ini yang tanya siapa dulu? Anda dulu apa saya dulu? Apa Mbak Rina dulu? Atau nggak usah tanya. Nggak usah tanya, berdiam di sini. Semedi. Oke. Bu Diah Ayu. Ini berkaitan tentang SIM ya Bu ya? Iya. Langsung ini, Bu Diah. Kalau misalnya ini ya memang studi kasusnya di lapangan ya. Kan kalau rumahnya jauh, seorang siswa kan rumahnya jauh, terus sekolahnya di Tuban Kota, terus menggunakan sepeda motor, tapi belum mempunyai SIM. Nah, bagaimana tanggapan Bu Diah akan hal itu? Gimana ya Mbak ya? Sebetulnya itu kan kita kayak dihadapkan dengan dilema ya Mbak ya. Di satu sisi mungkin kondisinya memang siswa ini mungkin kan orang tuanya bekerja mencari nafkah, sementara anaknya juga butuh sekolah dan tidak ada transportasi yang memadai selain naik kendaraan pribadi. Betul. Gitu kan ya. Tapi di satu sisi juga dia kan seharusnya tidak mengemudikan kendaraan dulu ya, karena kan memang tidak mempunyai SIM. Kalau kami sih menyarankan untuk kami tidak membenarkan ya Mbak ya untuk siswa ini mengendarai kendaraan selama masih belum punya SIM, itu kami tidak membenarkan sebetulnya. Tapi kan di satu sisi juga ada sisi kemanusiaan yang harus dimengerti dengan itu gitu loh. Sedangkan kalau untuk bikin SIM itu harus berusia berapa? 17 tahun 17 tahun paling tidak tahun. SMA kelas 2 ya Bu Diah ya? Enggak kayak kita lah. Usia 17 ini kan kayak kita. Oh, aku masih 16 nih. Oh iya. 17 plus berapa? Itu Sinta itu juga belum punya SIM kayaknya. Bu Diah, alasannya tidak membenarkan kalau misalnya masih siswa ya, terutama biasanya kalau kelas 1 gitu kan sudah dipegangi sepeda motor sendiri gitu. Alasannya kenapa Bu Diah? Karena terkait psikologi ya Mbak ya, masih muda, psikologinya belum belum naik turun ya, emosinya masih belum stabil segala macam. Ada gimana ya? Kadang tuh kayak disalahgunakan ya Mbak ya. Nanti udah mentang-mentang aku punya SIM, dipakai untuk kemana-mana, lari kemana-mana gitu. Jadi kan memang harus. Ya kan naik motor, bukan lari. Oh iya juga ya Pak Pica. Naik motor kemana-mana gitu kan ya. Ya diralat berarti gak jadi lari. Naik motor kemana-mana gitu. Emang biasanya juga faktor psikologis itu kan orang dewasa pun juga
sangat ini barangkali di jalan raya, namanya jalan raya itu kan apa namanya, masih posisinya juga liar gitu kadang-kadang liar kan, beda lagi kalau misalkan di sirkuit, kalau itu kan sudah pasti ini ya, memang diperuntukkan untuk itu. betul. Kalau di jalan kan liar, dan orang dewasa pun tidak lepas dari Iya, emosional benar, memang kadang-kadang. benar. Nah, kira-kira bentuk edukasi dari Satpas Polres Tuban ini kira-kira seperti apa? Kalau bentuk edukasi kami setiap hari Senin ya Pak Pit ya. Hari Senin itu pasti perwira itu bergilir Pak Pit. Bukasat dengan perwira yang lain itu biasanya ngambil apel. Bukan ambil apel sih, kayak upacara ya biasanya kalau hari Senin itu kan ya di sekolah-sekolah. Itu kami bergantian. Disitulah kami memberi arahan bahwa memang kami tidak menyarankan untuk anak di bawah umur mengendarai sepeda motor gitu. Ya, tapi kalau memang sangat terpaksa sekali, ya monggo menggunakan helm segala macam. Tapi nggak dioperasi, Bu? Kalau dioperasi mungkin dikasih edukasi aja ya Pak Pit ya, selama masih dia tidak melanggar aturan, mungkin kita cuman edukasi saja gitu. Itu aja. sosialisasinya sudah lama tuh? Sudah Mas, sudah. Sampai sekarang sejak masih zaman dulu kalau sosialisasi. Enggak. Artinya kan ini program SIM ini kan ada perubahan kan. Ya SIM itu kan tidak harus ke sini, katakanlah pembuatan SIM sekarang ada di aplikasi, ada di mobile, online. Itu memang sudah berjalan atau belum di sini? Sebetulnya itu aplikasi ini kan ada plus minusnya ya Mas ya. Plus minusnya itu apa? Karena namanya aplikasi, kita kan harus ada pembenahan ya. Aplikasi ini tidak kita launching itu pasti masih ada pembenahan 1-2 yang kurang, 1-2 yang harus dimatangkan segala macam. Kadang itu ada trouble-nya, jadi kadang itu masyarakat memang harus datang ke sini. Karena kan namanya aplikasi, semakin banyak yang pakai pasti semakin down ya, lalot ya. Artinya maintenance-nya kan juga perlu. Iya. Tapi trouble-nya itu nggak begitu banyak kelihatan. Cuma keluhan masyarakat ini ya, saya hanya baca beberapa situs lah ya. Ada yang trouble dan sebagainya. Step-stepnya berarti diminta ke sini langsung ke. Kalau baru memang diharuskan ke sini ya Mas Bud ya. Karena kan memang kalau baru kan harus ada ujian teori lagi, harus aja ujian praktek lagi segala macam. Kalau perpanjangan baru ini aplikasi. Kalau perpanjangan. Emang tapi bisa kan SIM diperpanjang? Enggak tahu. Bukan Dilebarin. diperpanjang. Masanya itu, masa berlakunya yang diperpanjang, Pak. Disambung, mestinya begini diperpanjang. Disambung. Expirednya Iya. Kalau diperpanjang kan nggak bisa. sedikit merubah analogi kita gitu loh. Enggak, kalau misalkan bikin SIM lewat aplikasi, apakah syarat-syarat untuk tes misalkan itu terpenuhi, Bu? Kalau perpanjangan kan tidak ada tes ulang ya Oh, Pak yang Pit. perpanjangan. Kalau memang kalau baru kan memang diharuskan untuk tes ya, tes praktek dan tes uji teori. Bentar. Ini kok perpanjangan. Ini membuatnya sendiri itu kan banyak yang gagal sih, teman-teman gitu loh. Iya. Karena satu dua sampai 3 kali itu gagal. Memang kembalinya itu 1 minggu lagi atau 1 bulan sekali atau gimana sih? Kalau kami biasanya gagal nih Mas Bud ya, gagal kami beri kesempatan lagi biasanya. Jaraknya berapa ini? Hari, bulan? Kalau dia hari itu mau nyoba itu lagi ya monggo silakan. Tapi kan biasanya kalau sudah ini gagal gitu ya Pak Pit ya, sudah dicoba lagi gagal ya mengulang lagi 1 minggu kemudian. Ini gitu. gagalnya sampai berapa kali? 2 atau 3 kali? Tergantung dianya bosan. Enggak, ini soal dalam teori itu berganti-ganti atau memang tetap itu? Sebetulnya itu berganti-ganti ya Pak Pit ya, tapi ya memang itu aja soalnya sih. Standar-standarnya kan sudah ditentukan. Standar-standarnya sudah ditentukan. Memang harus mestinya di luar kepala lah. Kan sudah bisa naik motor. Memang ini harus ke Polres ya. Memang tidak ada perwakilan atau di polsek-polsek. Infonya kan ada di polsek-polsek gitu ya. Sebetulnya kalau di polsek-polsek itu ya Mas ya, maka ini kan diinikan juga. Kadang itu miss-nya di sini, dikira miskomunikasinya itu di sini. Masyarakat berpikiran bahwa membuat SIM itu
tidak perlu datang ke Polres, cukup di Polsek saja cukup gitu ya. Sementara memang harus datang ke Polsek ya, ke Polres ya. Kalau di Polsek itu cuman pelatihannya di situ gitu. Hanya pelatihannya. Iya, berarti pelatihannya. verifikasinya tetap di sini. Tetap di sini. Ada berapa gitu. Polsek itu ya? Kalau Polsek itu ada 5. 5 apa 6 apa 7? 5, 6 sama sini. Oh, iya. 5, 6 sama sini gitu. Karena dari Tuban sendiri itu kan ada 20 kecamatan. Berarti Itu kecamatan mana saja Bu yang bisa? Di Polsek mana saja Masnya? Yang itu ya? Ya, buat yang SIM. buat pelatihan. Ya, pelatihan ya, ya, Pak pelatihan. Pak Pit ya, bukan pembuatan SIM. Jadi ada Bukasat itu ada aplikasi namanya SOS Simba. Jadi SOS Simba itu SIM online Satlantas yang ini kan Babin Kamtibmas ya. Intinya seperti itu, SIM online Babin Kamtibmas. Di situ itu masyarakat bisa belajar cara ujian teori ini seperti apa sih? Ujian praktek ini seperti apa sih gitu. Nanti dilatihkan lah sama bapak-bapak Babin yang ada di 5 Polsek itu gitu. Ini sedikit bocoran soal berarti ya. Lah karena kan sudah ada tutorialnya, biasanya kan tutorial gitu. seperti Bu, itu. kalau untuk pelajar barangkali ada semacam apa namanya ya, standarnya mungkin dibedakan dengan yang umum gitu loh barangkali, karena pelajar itu kan masih awam, masih Labil, ya. awal gitu loh. Mungkin dalam ujian teorinya atau prakteknya itu mungkin agak dipermudah atau gimana Bu kira-kira? Sama aja sih Sama Pak aja Pit ya? Jangan ada dibeda-bedakan lah. Hanya saja Tadi mungkin begini loh. pertanyaan teorinya yang dibolak-balik. Jadi begini loh. Kenapa? Gimana? Kalau yang muda tenaganya masih utuh lah maksudnya. Kalau kayak tua-tua kayak kita ini kan susah katanya. Tapi kan untuk emosionalnya sudah stabil. Tapi kan kalau susahnya sudah seharian tuh sudah ini belajar di sekolah gitu loh. Iya. Sudah mumet betul. Ini berangkat pagi pulang sore. Kesusahannya yang dihadapi memang itu apa sih kalau untuk bagi para pembuat SIM yang ya. paling susah? Saya tanya yang paling susah itu. Biasanya itu tingkat kegagalan selama ini yang masih ini tuh di ujian praktek ya Mas ya. Ujian praktek. Ujian praktek. Dari situlah makanya Bapak Kapolri itu memberi kebijakan untuk diadakannya namanya coaching klinik. Jadi coaching klinik itu adalah pelatihan sebelum ujian praktek gitu. Itu di mana Bu? Di sini juga Polres bisa. ya? Di Polres bisa, di 5 Polsek itu juga bisa. Coaching klinik itu bayar enggak Pak Bu? Enggak. Enggak bayar ya? Enggak. Hanya bikin SIM-nya aja yang bayar ya? PNBP kan. Oh Pak? iya. Berapa kali Bu deh pelatihan sebelum tes itu dilakukan? Monggo nanti kalau misalnya mau ini kan itu pelatihannya kalau di kami itu setiap hari Selasa sama Kamis ya Mbak ya. Selasa sama Kamis selesai pelayanan. Jadi jam 13 sampai jam 17. Oh, sampai jam 21 juga. Iya. Loh ini kan juga sosialisasi kan. Iya, benar. Nyatanya ini sudah sampai jam 21. Itu artinya semua boleh ikut ataukah bagaimana? Daftar dulu atau bagaimana? Enggak sih kalau daftar enggak ya Mbak. Langsung gitu ya? Monggo kalau misalnya mau berangkat mau pelatihan monggo langsung datang setiap hari Selasa sama hari Kamis, nanti dilatihkan oleh anggota kami gitu. Luar untuk biasa. prakteknya gitu kan ya. Itu udah berjalan lama Bu ya? Sebetulnya itu sudah berjalan lama ya, Bukasat kan sudah ada SOS Simba. Tapi kan ini kan program dari Bapak Kapolri, tambahan program dari Bapak Kapolri gitu aja. Kalau dulu kan Bukasat SOS Simba, sekarang kan kalau dari Bapak Kapolri coaching klinik itu. Jadi seluruh Indonesia itu. Oh, untuk di Tuban sendiri itu orang membuat SIM itu sampai berapa sih Bu? Itu. Perharinya gitu kan. Perharinya. Ini Rata-rata. bicara Iya. kuat apa? Kuantitas. Kuantitasnya. Ini bicara estimasi aja gitu loh, estimasi. Iya. Sampai berapa sih perharinya itu biasanya? Tergantung ya Mas ya. Kan buat SIM itu kadang itu kayak kesadaran masyarakat sendiri ya. Kadang itu ada yang udahlah aku gak ada inian sekarang ngapain aku buat SIM itu kan. Jadi kadang-kadang kesadarannya kalau sudah kena tilang Nah, baru.
Jadi intinya orang kita ini kadang-kadang kalau sudah kesandung baru sadar. Baru gitu loh. sadar. Iya, kesandung dulu baru Soalnya sadar. sudah merasakan sakit kesandungnya itu makanya. tadi. Enggak juga, tilang yang sakit itu kalau ada surat dari pos gitu kan. Iya, etilang. Etilang. Kan gitu kan sakitnya. Sakitnya blek gitu ya. Tahu-tahu ada surat cinta dari Pak Pos. Iya. Enggak, ini selain apa sosialisasi SIM ini ada program apa lagi nih, Bu? Jadi Selain sosialisasi jenengan terkait kan? Dari program kami. kedepannya. Program kedepannya mungkin kami fokus sekarang itu ke ini ya, apa namanya, ke Mas ya, ke coaching klinik ini dulu ya, karena kan memang tujuan kami itu untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh SIM gitu ya. Memang program dari Bapak Kapolri dan kita memang masih fokus di coaching klinik ini untuk mengurangi tingkat kegagalan lah. Tingkat kegagalan untuk memperoleh SIM gitu kan. Nah iya, tadi kan saya sebelum podcast ini kan baca-baca dulu sih memang apa sih trouble-nya, apa sih survive-nya dan sebagainya. Yang sedikit saya menarik di pertanyaan itu begini juga. Gagal SIM harus diselesaikan dalam 1 hari gitu. Lah kalau nggak bisa sampai 10 kali ya bingung juga. Kan gitu juga ya. Memang ada tapi tidak ada nggak di sini, nggak ada kan biasanya. Biasanya kan orang buat SIM ini ya Mas ya, kan nyempetin kalau orang Jawa bilang Ya, kan. karena kerja. Karena kerja posisinya kan kayak gitu, nyempeti sak sempetku gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ini udah Pak, nanti aku balik lagi aja seminggu kemudian gitu. Kadang itu Ada yang nggak balik-balik. itu. Nggak tingkat keberhasilan, artinya begini, dari sebelum ada coaching klinik tingkat kegagalannya berapa mungkin barangkali, terus sampai ada sekarang coaching klinik, ada penurunan nggak tingkat kegagalan itu? Ada penurunannya Ada ya? Pak Pit ya. Kalau kami rasakan itu ada penurunan. Biasanya itu sebelum ada coaching klinik, walaupun kita sudah sosialisasi masalah SOS Simba itu, mungkin karena di polsek-polsek ya Pak Pit ya kan, dan tidak semua polsek karena kan kita terbatas tempat dan personilnya yang masih belum ini mumpuni. Jadi itu pas sesudah ada coaching klinik itu yang biasanya itu lulus itu hanya 2 orang, 3 orang, ini sudah lebih dari itu, sudah ada 8 orang, 10 orang itu sudah mulai lulus. Kenaikannya signifikan. Iya, signifikan sekali sih kalau kami rasa. Kan gini Cak paling. Iya, gimana. Lah karena sudah pernah Gagal. Pengalaman itu tadi kan, sudah belajar dari pengalaman. Berarti aku kudu ini. Iya, kan kayak itu gitu. pengalaman buat SIM, apalagi pengalaman jatuh cinta kan tidak tahu. Tinggal meniti lagi Aku gitu no kan. komen. Budi ya. Kayak Nah, begini. itu kalau pembuatan SIM-nya ya. Sekarang saya mau tanya terkait persyaratan pembuatan SIM supaya adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah itu biar tahu gitu Bu, administrasi apa saja yang harus dilengkapi supaya nanti pada saat pembuatan SIM itu lancar aja lolos administrasi gitu. Apa aja Bu? Kalau administrasinya yang pertama fotokopi KTP itu Fotokopi sudah pasti KTP. jelas. Kalau sudah punya KTP. Sudah punya KTP. Terus setelah itu psikologi ya Mbak ya, psikologi dan surat kesehatan, itu aja sih. Psikologi itu di mana Bu tesnya? Iya. Psikologi di depannya Kodim. Oh, berarti campur sama kesehatan itu ya? Iya, kalau kesehatan kan kami tidak mematok ya Pak Pit ya, harus di situ, harus di sini, harus di sini gitu. Kan kami hanya mengarahkan di sana karena di sana yang paling dekat gitu saja sih. Kalau pengen sehat kayaknya di belakangnya lagi deh. Sarapan dulu biar Sebelah. sehat. Iya. Berarti gini, Biar Bu sehat Dia, dulu. Surat Jadi endorse gitu. Endorse surat makanan. kesehatan itu berarti nggak harus langsung dari dokter ya? Bisa dari puskesmas bisa? Bisa sih Mbak. Bisa. itu Monggo kalau misalnya ini dari sedikit puskesmas bisa. Kalau Surat persyaratan gitu kan. Surat keterangan aja yang. Oke. Nah, Bu Dia, itu terkait dengan persyaratan untuk administrasinya. Nah, untuk mekanisme pembuatannya nih, misalnya kalau manual kan, kalau siswa kan berarti belum bisa online kan, karena online kan untuk perpanjangan SIM. Kalau dengan manualnya, bagaimana mekanismenya Bu Dia? Saya kok lebih Apa? melihat Anda udah punya SIM belum?
Ini bukan mewakili Ini siswa. bertanya. Bukan mewakili siswa. Karena ini pertanyaannya begini. Mewakili diri ini- sendiri. Iya. Kok curiga Ini saya? kok sedikit ada modus ini loh. Sedikit curhat, Iya. iya sedikit curhat dan juga sedikit edukasi buat adik-adik yang ada di Makanya sana. yang kemarin ikut podcast, sekarang udah jadi SIM. Kemarin nggak ikut podcast. Berarti gimana? Pertanyaan tadi Anda gimana? Mekanisme pembuatan SIM offline, yang offline Bu. Ya ke sini. Iya benar. Pertama datang dulu. Datang dulu ya. Datang, terus Datang, nyerahin berkasnya ke Kami siapa? verifikasi dulu, kan pendaftaran dulu Mbak, kami verifikasi. Iya. Setelah itu nanti baru mengikuti rangkaian-rangkaian ujian itu, ujian teori, ujian praktek dan segala macam itu. Tapi prakteknya di belakang, di lapangan ini. Di lapangan belakang Pak. Kan kalau dulu di jalan kemana-kemana gitu. Tetap Pak Bit itu. Masih? Masih tetap, kan kita ujian dulu di sini, nanti setelah itu baru kita nanti coba uji di jalan. Iya, iya, Ada ujian jalan raya juga. Udah kebanyakan kalau kita tuh ujinya di jalan dulu baru ke sini. Iya benar. Nggak minimal kan harus bisa dulu. Harus bisa dulu naik Iya motor. makanya Iya, kalau bisanya nggak itu bisa karena ya. di jalan ya. Nah, itu. Baru Loh, itu itu asli itu praktik. iya. Praktek di lapangan. Saya tak ngopi dulu. Aduh. Bentar, ngopi dulu Mbak. Ngopi. Aku malah lali. Tak kok. Iya. Ini apa program yang baru itu berjalan berapa bulan sih sampai sekarang? Tadi Pak Kapolri itu. Dari Pak Kapolri itu sudah berjalan sekitar 3 bulanan lebih kayaknya Pak Mas ini ya Mas Bud ya. Dari itu 3 bulan. Berarti baru 3 bulan ya. Iya. Targetnya gimana? Targetnya sih tetap ya untuk mempermudah masyarakat, itu sudah pasti memberikan pelayanan kepada masyarakat biar tidak ada komplain-komplain seperti itu ya, meminimalisir itu ya Mas Bud ya. Selain itu juga masyarakat ini jadi tahu gitu loh Mas Bud, maksudnya oh begini loh cara tesnya yang bener itu, oh gini loh caranya biar aku bisa lolos praktek itu kayak gini gitu kan. Bu, kalau jadi misalkan uji coba dulu. ingin mempermudah, ingin apa ya namanya, biar tidak ada komplain, kenapa nggak langsung lulus gitu aja lah. Itu kan mempermudah, itu bagian dari sangat mempermudah. Juga meningkatkan Kali. Kan udah bisa naik motor. Tapi setelahnya nanti kalau praktek pas di jalan. Ya kan udah bisa naik motor. Udah praktek duluan. Tapi kan- perlu digarisbawahi loh Iya. Pak Bit ya. Hah? Bisa naik motor itu belum Belum tentu. tentu. Nah, Tahu. belum tentu Merambu-rambu. tahu cara mengemudi yang baik dan benar. Itu ya perlu digarisbawahi. Ada kemajuan dalam program itu kan, katanya satu harinya yang lulus 2 sekarang menjadi 8. Itu 4 kali. selama 1 hari. Kalau direkap itu berarti kan 1 bulannya kan sampai banyak. Iya, Berarti kalau sampai tahun berarti semuanya sangat banyak gitu. ya, bagus Tambah dong. numpuk, tambah numpuk. Tambah Bagus numpuk, tambah dong numpuk. berarti kan ya. Pertanyaan. Masyarakat semakin tertib kan berarti ya. Iya tertib. Tapi setiap tahun itu kan motor tambah banyak, mobil tambah banyak. Agaknya tertib itu agaknya kok apa ya? Lebih sulit daripada ketika motor jarang, mobil jarang kan begitu. Iya. Kalau di jalan raya semakin berjubel-jubel gitu, agaknya mengurangi ketertiban. Sepertinya kok begitu. Kalau saya pengalaman di jalan, saya kan suka naik motor. Selama program berjalan ini ada hal kesulitan nggak Bu? Kesulitan selama ini sih belum ya. Karena Mas netizen, Bud ya. netizen itu kan tinggal ngetik gitu aja. Iya. Nyinyirnya itu loh katanya. ada Mungkin ini itu nggak? mungkin miss-nya itu di apa namanya jadwal pelatihannya ya, dikira mungkin setiap hari gitu kan ya. Kenapa kok harus di Polres, kenapa kok nggak ada di Polsek, mungkin itu miss-nya di situ. Mungkin kurang informasinya mungkin di situ. Sementara kan kita sebetulnya sudah menyediakan 5 Polsek, cuman kan memang mungkin kurang ini ya, kurang apa namanya Sosialisasinya mungkin. tapi kalau sosialisasi kita sudah ya Udah Pak ya? Pit ya, lewat Laksamana itu juga sudah, Oh, iya. setiap ini juga sudah kita sosialisasikan gitu loh. Oke, Mungkin kan kadang itu
udahlah datang aja ke Polres lebih srek gitu loh Pak Pit kadang itu. Karena SDM seseorang itu kan beda-beda juga kadang. Nah berarti gini Bu, nanti barangkali di 5 polsek itu kita keliling podcast di sana gitu loh, sambil Hari memberikan ini mana, sosialisasi. hari ini mana, gitu. Iya, begitu kayaknya. Tour de Polsek. Betul. Bayang. Podcast ini kita ke Enggak, polsek. artinya Study gini, tour gitu. kita bayangin kalau 20 kecamatan kita tur, wah mati-matian kita. Lah kan turunnya di Ini 5 cuma polsek tadi. 5 polsek 5 polsek aja, dulu. Cak. 5 polsek dulu sebenarnya. Ya, Berapa 5 anggota dulu. sih kalau di Polres Tuban ini untuk yang ngurusin. Yang ngurusin SIM ya. Kalau anggota Satpas sendiri itu ada 14 ya. Mas Bud ya. Di tiap polsek itu. Keseluruhan? Di tiap polsek apa Polres? Kalau anggota Satpas sendiri sekitar 14-an 14. orang. Oh. kalau di Polres diperwakili berapa orang tuh Apanya Mas? anggotanya? Diwakili aku bingung. Enggak ada perwakilan. Gak ada perwakilan. Enggak, karena gini loh, biasanya kan 2 orang atau 1 personil yang Untuk di Polsek. di Polsek gitu loh. Kalau di Polsek kan sudah ada ini Pak Babin, Babin Kaptipmas. 1 Makanya orang kan itu itu ya. judulnya Simba itu kan Sim Babin Kaptipmas. Jadi yang mengajarkan di sana itu para babin-babin ini yang sudah mempunyai sudah mempunyai keahlian, sudah dilatihkan di sini sebelumnya. Atau gitu. lisensi lah katakanlah. Bukan Pak Babin ya? Pak Babin yang Iya. Enggak, berarti di Babin ini di tiap desa itu ataukah satu yang di polsek yang mendapat sosialisasi itu tentang SIM, tentang SIM pelatihan SIM. di Polsek. Kemarin tuh kita sudah adakan ini ya, pelatihan untuk setiap polsek itu 20 polsek itu memang sudah kita kumpulkan untuk persiapan untuk setiap polseknya terlaksana SIM Babin Kaptipmas ini gitu. Ada target nggak? Targetnya ya semoga Setiap polsek maksudnya? Setiap polsek. satu hari 1 SIM atau gimana? Nggak ada target? Enggak sih Mas, kalau kita nggak ada target sih. Cuman kalau misalnya masyarakat mau belajar di sana, misalnya untuk sebelum datang ke sini gitu ya kan, nanti jangan jauh-jauh sudah ini ternyata nanti gagal di sini gitu kan, kasihan gitu lah, apalagi yang rumahnya Jauh. Jatirogo segala macam kan jauh. Enggak jauh saudara. Oh iya, mana yang jauh nih? Semarang. Ini Ibu ada program apa lagi kira-kira di Satpas Polres Tuban ini? Satpas Polres Tuban sementara itu ya Pak Pit ya, SOS itu SOS Simba itu sama program Pak Kapolri itu aja sih kami yang laksanakan. Sama satu lagi Pak Pit, jadi ada program bukan program sih, ini lebih ke memudahkan lagi ya. Jadi ujian teori itu kita bisa scan barcode. Jadi ada barcode iris gitu ya. Jadi di situ tuh ada nanti kita scan barcode, misalnya mau ya sama kayak kita mau ujian nasional gitu ya Pak Pit ya. Kan ada kayak tryout-nya, ada bimbelnya gitu. Nah itu masyarakat bisa scan barcode di situ, nanti muncul sekitar 300-an soal ya di situ. Nanti pasti ada yang keluar di situ lah. Wah, berarti itu dikerjakan langsung di situ itu atau bagaimana? Enggak, cuman kayak kisi-kisi gitu loh Pak P. Jadi soal ini, jawabannya itu ini gitu loh, untuk memudahkan itu. Masalahnya juga barangkali kalau ini bagi anak-anak muda milenial mungkin sangat mudah untuk melakukan itu. Kalau orang-orang desa yang belum namanya HP ini kan masih jarang, masih awam bagi mereka. Orang-orang kampung, orang-orang petani barangkali. Ini kan tentu saja sangat kesulitan dengan Android seperti Android ya. Seperti apa kira-kira? Ada semacam dibantu edukasi atau seperti apa mungkin? Kalau itu kan kita sudah persiapkan ya Pak Pit ya. Jadi selain masyarakat mungkin kalau generasi milenial itu kan mungkin scan barcode gitu kayak sudah biasa. Apa itu scan barcode gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang usianya sudah agak ini kan kita memang sudah siapkan untuk buku. Jadi ada bukunya, jadi soal-soal di barcode itu sudah kita printkan gitu loh. Monggo kalau misalnya mau ini gitu. Dari barcode 300 soal itu kok tambah kita yang bingung. Oh iya.
Loh, saya Tapi kan soalnya sama Mas. iya, Sama-sama memang kan benar ya. sama. Dulu aja saat kita ujian 30 soal aja udah bingung 300 300 kan. 300 yo isi-isinya. 300 yo, lumayan banyak yo. Kan begitu. Iya. Satu hari 10, satu hari 10. Saya Nah, bayangin. soalnya sama-sama gitu Pak Iya, Fit ya. iya, iya, Misalnya iya. belok kiri, belok kanan gitu. iya. Kalau belok kiri jawabannya belok kanan gitu. Masalahnya sekarang tuh banyak yang sen kanan, beloknya kiri ya. Itu. Banyak yang viral itu. Ngaku sendiri nih. Ya, ini kita mau ngobrol banyak sebenarnya. Bahwa timernya kan habis Bu ini. Ya, juga berapa menit? Tinggal 5 menit. Ini himbauan untuk masyarakat Tuban ya. Masyarakat Tuban, ayolah kita ke Polres Tuban membuat SIM yang dengan cara mudah, dengan cara simple, tidak sesuai ekspektasi yang terbayangkan. Kadang kan itu himbauannya itu apa sih Bu? Ya, mungkin, Ya. ayo rek, Reni rek apa gitu kan ya. Ngopi rek. Gitu lah. Gimana untuk warga Tuban sendiri lah dan Jawa Timur gimana gitu? Sebetulnya itu seperti ini ya Mas ya. Kadang itu kita itu kebanyakan masih menemukan masyarakat yang masih malu untuk bertanya. Mungkin bukan malu sih, kadang kita sendiri kan kadang kalau lihat polisi tuh agak gimana gitu ya, deg-degan apa gimana gitu, kayak aku aja polisi kadang lihat polisi masih deg-degan gitu kan di jalan gitu. Kayak ada rasa trauma sendiri. Agak gimana gitu. Punya pengalaman ya. Ini lebih lari ke curhat ini. Jadi itu kebanyakan itu Iya. kenapa sering terjadi miskomunikasi di masyarakat itu ya karena kurangnya informasi dan kadang mereka masih bingung ini persyaratannya apa sih Bu, apa sih yang apa sih yang kurang, apa sih harus gimana dipenuhi. sebagainya, itu kadang itu sungkan, lebih tidak enak untuk bertanya. Malu itu saja bertanya sih. sesat di jalan, padahal Malu bertanya sesat sesat di di jam-jam. tempat praktek. Himbauannya apa ini Bu? Himbauannya, ayo untuk Mungkin belajar. gini Bu, jadi ada kesan atau pesan atau ajakan kepada adik-adik misalnya, kalau misalnya berkendara harus seperti apa, terus bagi masyarakat yang belum punya SIM harus seperti apa, Bu Dia? Jadi untuk masyarakat Tuban khususnya, monggo silahkan bagi yang masih belum memiliki SIM agar segera melengkapi untuk pembuatan SIM-nya ya, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi jangan buat SIM itu karena takut untuk ditilang, tidak, karena kan dari SIM itulah kita itu jadi mengerti gitu ya, maksudnya itu rambu-rambunya itu harus bagaimana, harus seperti apa gitu kan. Seperti tadi kan kembali lagi Pak Pit ya, orang bisa mengendarai sepeda, motor, kendaraan dan lain sebagainya itu belum tentu dia tahu cara mengemudi yang baik dan benar. Itu saja. Saat lampu merah ditunggu, lampu hijau jalan. Kadang Ngapain lampu merah kebalik, ditunggu? kadang kebalik, lampu hijau berhenti. Tahu aja. Karena ya menarik, waduh waktunya habis ini. Mulai kita mau enggak ini dengan Apa? Anda tanya SIM ini, Anda sebenarnya sudah punya SIM apa belum? Gitu. untuk Mbak Rina sendiri udah punya SIM apa Ya belum? nanti langsung connect sama Bu Dia lah ya, iya Pak ya. Bu, nanti jangan diloloskan. Minimal 3 kali tes. Karena begini Bu, karena dengan banyak pertanyaan tuh kadang orang bertanya banyak itu banyak nggak bisanya di praktek. Makanya kita kan menyediakan coaching klinik itu ya, Mas Bud ya. Monggo harus setiap hari Selasa dan hari Kamis gitu. Mulai jam Mulai jam 13.00 sampai jam 17.00. luar biasa. Itu Dimas Diajeng dan Netralis. Jangan lupa ya untuk warga masyarakat Tuban khususnya yang belum punya SIM, yuk mari kita ke Polres Tuban untuk membuat SIM ya. Dan bagi SIM-nya yang sudah mati bisa melakukan perpanjangan SIM dengan cara SIM online ya Bu ya. Iya, daftar SIM online. Daftar SIM online. Dan untuk adik-adik yang masih siswa ya di bangku SMA, kalau misalnya mengendarai sepeda tolong hati-hati dan lengkapi semua atribut untuk kelengkapan saat mengendarai, baik Ya, helm. jangan lupa sakunya yang banyak juga.
Itu saja sih Budia ya mungkin ya pesannya ya. Oke, Dimas Diajeng dan Netralis, tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Cedek Geni ya. Tentunya masih bersama dengan saya Rina Prameswari dan kedua rekan host saya. Siapa dulu? Cak Budi. Iya, saya Budi Bintoro. Dan Pito Suarsono. tentunya dengan narasumber kita Budiah Ayu Mirda pamit undur diri. Salam podcast Cedek Geni. Open your mind.